Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fani Erlanda dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan tugas nomor 4, yaitu tugas terakhir, yaitu membuat website formulir biodata. Nah, langsung aja di sini eh, aku berhubung di sini aku juga udah buat codingannya, jadi aku hanya bisa menjelaskan struktur dasar HTML dan beberapa rumus dasar HTML yang aku gunakan. Nah, di sini seperti biasa ada HTML, head, body. Nah, itu sudah termasuk struktur dasar HTML ya. Nah, lalu di sini ada juga link href. Nah, link href ini aku gunain untuk mengubah icon website aku. Nah, yang biasanya icon website itu ada yang gambar seperti gambar bola dunia itu. Nah, di sini aku ingin ganti dengan foto yang aku pilih. Nah, jadi ini nama foto yang udah aku pilih untuk jadi icon website aku. Nah, lalu di sini kan ini linknya di head ya, lalu di sini kita tutup headnya, lalu setelah head ada title. Ini title untuk judul website kita, judul yang biasa dibuka di atas itu. Nah, itu ada formulir biodata karena di sini aku akan membuat formulir biodata ya. Jadi di sini aku buat judul titlenya itu formulir biodata. Nah, lalu ada body. Nah, di sini kita masuk ke bagian body. Nah, di sini inti dari semua codingan kita itu ada di body ya. Nah, di sini pertama itu ada body BG color. Ini untuk membuat background website kita itu berwarna. Nah, berhubung di sini aku mau warna pink, jadi di sini aku tulis BG color sama dengan pink. Nah, ini ditutup lagi aja body ini. Nah, lalu di sini ada center tabel. Nah, di sini tuh sebenarnya nggak perlu sih gunain center atau tabel gitu. Nah, tapi kan aku di sini mau lebih rapi ya, lebih enak dilihatnya gitu. Jadi di sini aku gunain center agar semua teksnya itu berada di tengah dan aku gunain tabel juga agar teksnya itu bisa tersusun lebih rapi gitu. Nah, di sini BR itu menandakan spasi ya di HTML. Nah, di sini ada form action. Form action ini kita gunakan bisa ini kan website formulir biodata. Nah, nanti itu ada eh, kita buat button ID-nya, kita klik, itu nanti bisa berpindah ke website kesan dan pesan. Nah, di sini langsung aja H2 Center ini nih eh, judul yang ada di layar layar website nanti itu ya. Nah, kalau ini tuh judul yang ada di atas itu ya, yang kalau kita buka itu ada judul ini. Nah, kalau ini judul yang ada yang tampil di layar website. Nah, ini ada H2 Center ini sama aja. Nah, H2 ini teksnya tidak terlalu besar. Center itu untuk membungkus teks agar berada di tengah. Nah, di sini font size-nya aku pilih Times New Roman, terus size-nya 4. Nah, di sini center, table border, sama dengan 0, karena aku nggak mau ada garis-garisnya itu. Aku hanya cuma mau agar tersusun rapi gitu. Jadi tabel bordernya itu hanya 0. Kalau kita buat satu nanti itu berbentuk kotak gitu. Aku nggak butuh kotak gitu sih. Aku cuma butuh agar teksnya itu tuh tersusun dengan rapi. Makanya di sini aku buat tabel bordernya itu 0. Nah, terus di sini ada font. Nah, ini kita mulai masuk ke tabel ya, TR, terus di sini TD, nama, terus TD lagi, titik 2, terus TD, input ID, nama, type nama itu kan biasanya itu huruf ya. Jadi di sini type-nya kita pilih teks. Nah, terus ini name-nya nama, size-nya itu aku pilih 30. Nah, terus ditutup TD-nya. Terus TR. Udah sih. Nah, ini juga sama aja sih sebenarnya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu ini type-nya ini. Type ini kan kalau nama itu biasanya huruf kan, jadi teks. Nah, kalau name itu biasanya kan angka ya. Jadi di sini kita tulis number. Nah, ini selebihnya sama aja.
Nah, terus di sini ada fakultas. Nah, ini karena fakultas itu banyak ya, jadi di sini kita buat TD, Select, agar bisa dipilih fakultas apa ya sebagai opsinya. Nah, jadi di sini kita menggunakan option, pertama ada FK, FISIP, FT, FP, FMIPA, FH, FE, dan FKIP. Nah, terus kita tutup aja, Select, TD kita tutup. Nah, terus ini ke bagian selanjutnya itu ada program studi. Nah, ini karena program studi itu kan biasanya seperti kedokteran ataupun kesehatan masyarakat ataupun teknik mesin. Nah, jadi kan itu kan berbentuk huruf ya. Jadi di sini tentu saja type-nya itu kita tuliskan teks. Ini selebihnya juga sama aja, size-nya sama, input ID-nya juga mengikuti yang ini. Nah, lalu di sini ada tempat lahir. Tempat lahir itu kan juga mungkin nama daerah ya, seperti ada Jambi, ada Kerinci. Nah, itu kan teks. Jadi di sini juga type-nya itu teks. Input ID-nya ini menggunakan apa yang ingin kita buat. Kita ingin membuat tempat lahir. Jadi input ID-nya ini tempat lahir. Kalau kita ingin membuat di tabel itu program studi. Nah, jadi di sini kita buat input ID-nya program studi. Nah, ini selebihnya juga sama aja. Nah, tanggal lahir. Nah, ini nih input input ID-nya tanggal lahir. Nah, ini type-nya date. Nah, date itu seperti tanggal ya. Itu nanti kita bisa milih. Nanti itu ada di websitenya tampil seperti kalender gitu. Jadi kita bisa milih tanggal, tahun, dan bulannya. Nah, ini juga selebihnya sama aja. Terus usia, ini kan usia angka ya. Jadi ini type-nya number. Nah, ini juga sama aja. Nah, ini ada jenis kelamin. Nah, kan jenis kelamin itu ada dua ya. Jadi type dan ini type-nya kita bikin radio. Kenapa radio? Karena radio itu hanya bisa memilih salah satu, tidak bisa memilih keduanya. Nggak mungkin dong jenis kelamin satu orang jenis kelaminnya dua kan. Nah, jadi di sini type-nya radio agar bisa memilih salah satunya aja, ada laki-laki dan perempuan. Nah, ini type-nya radio, name-nya jenis kelamin. Nah, ini karena ini TD-nya jenis kelamin ya, di sini eh, ada sedikit tambahan yaitu value-nya itu laki-laki dan perempuan. Nah, ini labelnya laki-laki dan ini label perempuan, terus TD, TR. Nah, ini menutup tabel gitu. Nah, terus di sini ada agama. Nah, ini biodata agama. Agama kan juga banyak ya di Indonesia. eh, Beragam ya suku bangsa dan agama itu. Nah, jadi di sini juga type-nya radio. Nggak mungkin kan satu orang itu eh, agamanya bisa dua, stres dong. Agama satu orang ya satu aja nggak sih ya harus cuma satu. Nah, jadi di sini kita bisa cuma bisa milih satu, ada name agama, terus itu value-nya Islam. Nah, ini selebihnya sama aja sih, cuman yang bedanya itu di value ini nih untuk tampilan nanti yang ada di website value itu ada Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Nah, itu kan ada 4 ya yang aku tuliskan di sini. Mungkin ada juga agama lain yang seperti Protestan atau apa yang tidak kita ketahui. Jadi di sini aku juga ada membuat input ID yang type-nya itu teks. Nah, teks agar bisa ditulis agama lain apa gitu kan. Nah, di sini juga aku tulis value-nya itu lainnya. Hmm, kurang lebih seperti itu. Terus ada asal daerah, ini juga sama. Type-nya teks juga, terus asal sekolah, type-nya teks, terus ada cita-cita, juga teks, terus ada hobi, itu type-nya juga teks. Sama aja sih, ini cuma ganti mengikuti apa yang ingin kita buat biodatanya. Nah, terus ini ada alamat email juga teks. Nah, terus ini ada nomor telepon atau HP, type-nya juga teks kan. Nah, terus di sini ada alamat. Nah, ini alamat ini menggunakan
teks area calls 30 ini agar kan biasanya alamat itu panjang ya. Jadi agar kotaknya itu nanti bisa lebih besar daripada yang lainnya. Jadi menggunakan ini. Teks areanya calls 30, rows-nya 3, ID-nya alamat. Nah, ini ditutup teks area TD, nah TR, tabel, center. Nah, ini juga tutup-tutup yang udah kita buat di atas tadi. Terus ini spasi. Nah, terus di sini ada center input type. Ini nanti kalau kita klik itu bisa berpindah ke website lain. Nah, ini tadi kita bikin kan form actionnya itu kesan dan pesan ya. Nah, ini kan dari formulir biodata. Jadi nanti dari formulir biodata ini bisa berpindah ke website kesan dan pesan kalau kita mengklik submit dan simpan ini. Nah, lalu ini ada juga bisa kita simpan atau kita reset ya. Kalau kita reset kan hilang semuanya ya. Hilang semua yang udah kita isikan. Nah, sekarang aku bakalan nunjukin hasil codingan aku. Nah, ini formulir biodata yang udah aku buat. Nah, ini kita coba isi ya. Nama, terus ini NIM-nya. Nah, ini bisa loh kita pilih. Nah, ini kita turunin jadi 89 atau 88. Ini kita naik 89. Nah, ini 90. Nah, ini fakultas. Kita bisa memilih opsinya kan tadi. Jadi ini bisa kita pilih FK, FISIP, atau yang lainnya. Nah, tadi kan ada, aku lupa menjelaskannya di video yang lainnya tadi, kita menggunakan link herb ya. Nah, itu untuk mengubah icon di atas ini. Nah, ini ada gambarnya kan. Nah, ini juga sama gambarnya aku buat. Ini gambar yang udah aku pilih untuk menjadi icon website aku. Yang biasanya itu gambar bola dunia ya, itu aku ganti jadi gambar yang udah aku pilih. Nah, terus ini program studinya kita isikan. Terus tempat lahirnya. Nah, ini kan tanggal lahir ya. Ini kita bisa milih tanpa kita ketik karena kita buat type-nya tuh tadi date. Nah, ini kita lahir ini dulu ya. Nah, di sini ada. Nah, ini bulan 6 tanggal 17 2007. Usianya sekarang berapa? Nah, ini bisa kita pilih juga. Nah, terus ini jenis kelamin. Nah, ini kan radio ya tadi type-nya. Nah, ini kan nggak bisa jadinya milih dua-duanya. Jadi hanya bisa dipilih salah satu kan. Nggak mungkin kan ada satu orang yang jenis kelaminnya dua. Kalau lucu dong. Nah, terus ini juga ada agamanya. Nah, ini juga nggak bisa dipilih dua. Type-nya juga radio kan tadi. Nah, kalau ini Islam ya. Nah, kalau lainnya ini kita pilih lainnya. Terus kita bisa ketikkan di sini agamanya apa gitu. Kita pilih. Terus di sini ada asal daerah, kita isikan. Terus asal sekolah. Cita-citanya apa gitu kan, hobinya apa. Ini juga ada alamat email, terus ini ada nomor telepon. Nah, ini kan alamat ya, karena tadi kita menggunakan rows dan text area kan, jadi tabelnya ini lebih besar daripada yang lainnya. Nah, ini bisa kita simpan. Kalau kita simpan, itu kita akan beralih ke website berikutnya. Tadi form actionnya kesan dan pesan kan, ini kita coba ya. Nah, ini kan beralih ke website kesan dan pesan. Nah, kalau kita reset, semuanya bakalan hilang. Hmm. Nah, dah. Kurang lebih hanya itu yang bisa aku jelaskan. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.